Hello, how are you today? Tokoh dalam sebuah pementasan teater adalah individu yang mengalami peristiwa. Dengan kata lain, tokoh adalah sang pelaku cerita. Tokoh adalah individu yang mengalami peristiwa atau pelaku cerita, sedangkan penokohan adalah penciptaan karakter antar tokoh. Usaha untuk membedakan peran satu dengan peran yang lain juga dapat dikatakan sebagai penokohan. Perbedaan-perbedaan peran ini diharapkan akan diidentifikasi oleh penonton. Jika proses identifikasi berhasil, perasaan penonton akan terasa diwakili oleh perasaan peran yang diidentifikasi tersebut. Contohnya, saat mengidentifikasi satu peran, Anda telah mengadopsi pikiran-pikiran dan perasaan peran tersebut menjadi perasaan dan pikiran Anda. Penokohan atau perwatakan dalam sebuah lakon memegang peranan yang sangat penting. Tanpa perwatakan tidak akan ada cerita dari plot, ketidaksamaan watak akan melahirkan pergesekan, tabrakan kepentingan, dan konflik yang akhirnya akan melahirkan cerita. Penokohan di dalam seni teater dapat dibagi dalam beberapa kedudukan tokoh atau peran, antara lain sebagai berikut. Protagonis. Protagonis adalah tokoh utama, pelaku utama, atau pemeran utama, boga lalakon, disebut juga sebagai tokoh putih. Kedudukan tokoh utama adalah memainkan cerita hingga cerita memiliki peristiwa dramatis, konflik pertentangan. Antagonis. Antagonis adalah lawan tokoh utama. Penghambat pelaku utama disebut sebagai tokoh hitam. Kedudukan tokoh antagonis adalah yang menghalangi, menghambat itikat atau maksud tokoh utama dalam menjalankan tugasnya atau mencapai tujuannya. Tokoh antagonis dan protagonis biasanya memiliki kekuatan yang sama. Artinya, sebanding menurut kacamata kelogisan cerita di dalam membangun keutuhan cerita. Deuteragonis. Deuteragonis adalah tokoh yang berpihak kepada tokoh utama. Biasanya, tokoh ini membantu tokoh utama dalam menjalankan iktikadnya. Kadangkala, tokoh ini menjadi tempat pengaduan atau memberikan nasihat kepada tokoh utama. Foil. Foil adalah tokoh yang berpihak kepada lawan tokoh utama. Biasanya, tokoh ini membantu tokoh antagonis dalam menghambat iktikad tokoh utama. Kadangkala, tokoh ini menjadi tempat pengaduan atau memberikan nasihat memperburuk kondisi kepada tokoh antagonis. Tetragonis. Tetragonis adalah tokoh yang tidak memihak kepada salah satu tokoh lain. Lebih bersifat netral, tokoh ini memberi masukan-masukan positif kedua belah pihak untuk mencari jalan yang terbaik. Confident. Confident adalah tokoh yang menjadi tempat pengutaraan tokoh utama. Pendapat-pendapat tokoh utama tersebut pada umumnya tidak boleh diketahui oleh tokoh-tokoh lain selain tokoh tersebut dan penonton. Raisonner. Raisonner adalah tokoh yang menjadi corong bicara, pengarang kepada penonton. Seperti misalnya pada suatu waktu di sebuah tempat atau pergantian waktu diisi oleh Raisonner, seperti itu ya. Utility. Utility adalah tokoh pembantu baik dari kelompok hitam atau putih. Tokoh ini dalam dunia pewayangan disebut goro-goro, punakawan. Kedudukan tokoh utility kadang menjadi tempat sebagai penghibur, penggembira, atau hanya sebatas pelengkap saja. Artinya, kehadiran tokoh ini tidak terlalu penting. Ada atau tidaknya tokoh ini tidak akan mempengaruhi keutuhan lakon secara tematik. Kalaupun dihadirkan, lakon akan menjadi panjang atau menambah kejelasan adegan peristiwa yang dibangun. Semoga bermanfaat.